Pemilu serentak berdampak luas. Bukan hanya itu sesuai dengan konstitusi, tapi juga baik bagi demokrasi. Putusan Mahkamah Konstitusi soal pemilu serentak itu menganulir sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pilpres yang heboh dan alot dibahas DPR. Apa saja hasil kehebohan itu yang jadi sia-sia? Kita lihat bersama dalam segmen Angka Bicara. Sebelum ke pasal dalam undang-undang, saya ingin merefresh kembali ingatan soal pembahasan presidensial threshold. Pada pemilu 2004, partai atau gabungan partai diberi batasan untuk bisa mengajukan pasangan calon presiden, yakni 5% kursi di DPR. Kemudian angka itu dinaikkan pada pemilu 2009, yakni 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional. Untuk pemilu 2014, angka itu tidak berubah setelah terjadi perdebatan hingga deadlock. Alasan penerapan ambang batas sempat menimbulkan kecurigaan. Ada oligarki, hanya partai besar yang boleh mengajukan calonnya. Meski ada benarnya, tapi sulit dibuktikan. Dengan putusan MK soal pemilu serentak, otomatis presidensial threshold tidak ada lagi. Selain soal presidensial threshold, sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pilpres juga menjadi tak berlaku. Paling tidak diantaranya pasal 3 ayat 5 Undang-Undang Pilpres yang menyebut pelaksanaan Pilpres setelah Pileg atau pemilihan legislatif. Selain itu, pasal 112 soal waktu pelaksanaan Pilpres yang disebut paling lama 3 bulan setelah Pileg dengan putusan MK soal pemilu serentak. Selain sesuai dengan konstitusi, pemilu serentak juga dinilai berdampak positif pada demokrasi dan kualitas hasil pemilu. Dengan pemilu serentak diharapkan partisipasi pemilih akan tinggi. Pemilih punya calon-calon alternatif presiden, bukan yang itu-itu lagi. Sikap apatis pemilih terhadap partai bisa jadi berubah dan mereka akan memilih partai yang mencalonkan presiden dambaan rakyat. Tentu hal ini akan memperkuat sistem pemerintahan presidensil sehingga tidak perlu lagi ada politik transaksional atau perdagangan sapi dalam politik di Indonesia. Tapi sayangnya, putusan MK baru berlaku di 2019. Pemilu serentak secara otomatis menghapus ambang batas partai untuk bisa mengajukan calon presidennya. Ambang batas ini biasa disebut presidensial threshold, ambang batas yang pernah menjadi perdebatan sengit di DPR. Panjang, melelahkan, tapi sia-sia karena dianggap tak sesuai konstitusi. Makanya pemirsa, nanti kenali calonnya, pilih yang sesuai dengan hati nurani dan paham konstitusi. Demikian Let's Vote kali ini, saya Rika Amro. Let's Vote, jangan golput.